Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran geografi kelas 12, materi Pusat Pertumbuhan di Indonesia. Pusat pertumbuhan di Indonesia dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Berskala internasional, terdiri dari segitiga Shijori, segitiga pertumbuhan wilayah Singapura, Johor, Riau. Segitiga Shibajo, yaitu segitiga pertumbuhan di wilayah Singapura, Batam, Johor. Segitiga MSD, yaitu segitiga pertumbuhan antara wilayah Manado, Sandakan, dan Davao. Pusat pertumbuhan di Indonesia dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Berskala internasional. Pertama, segitiga Shijori, segitiga pertumbuhan antara wilayah Singapura, Johor, Riau. Kedua, segitiga Shibajo, segitiga pertumbuhan antara wilayah Singapura, Batam, Johor. Yang ketiga, segitiga MSD, yaitu segitiga pertumbuhan antara wilayah Manado, Sandakan, dan Davao. 2. Berskala nasional. Kota-kota sebagai pusat pertumbuhan nasional di Indonesia adalah Kota Medan, Kota Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Ujung Pandang. Persebaran pusat pertumbuhan di Indonesia dalam skala nasional dibedakan dalam 4 persebaran. Berdasarkan region, berdasarkan wilayah pembangunan utama atau WPU, berdasarkan wilayah pembangunan atau WP, dan sebaran provinsinya. Berdasarkan regionnya terdiri dari 4 region, yaitu region A, region B, region C, dan region D. Region A dengan wilayah pembangunan utamanya yaitu Kota Medan. Region B dengan wilayah pembangunan utamanya yaitu Kota Jakarta. Region C dengan wilayah pembangunan utamanya yaitu Kota Surabaya. Dan region D dengan wilayah pembangunan utamanya yaitu Kota Ujung Pandang. Pada region A dengan WPU-nya Kota Medan dibedakan dalam 2 kelompok. Wilayah pembangunan 1 terdiri dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dengan pusatnya Kota Medan. WP2 terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Riau Kepulauan dengan pusatnya Kota Pekanbaru. Sedangkan region B dengan WPU Kota Jakarta dikelompokkan dalam 3 WP. WP3 terdiri dari Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dengan pusatnya Kota Palembang. WP4 terdiri dari Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dengan pusatnya Kota Jakarta. WP5 terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat dengan pusatnya Kota Pontianak. Sedangkan region C dengan WPU-nya Kota Surabaya dibedakan dalam 2 kelompok atau 2 WP yang terdiri dari WP6
berupa Provinsi Jawa Timur dan Bali dengan pusatnya kota Surabaya. WP 7 wilayahnya meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan dengan pusatnya kota Balikpapan dan Samarinda. Region D dengan WPU-nya kota Ujung Pandang dibedakan dalam 3 WP, yaitu WP 8 meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dengan pusatnya kota Ujung Pandang. WP 9 terdiri dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo dengan pusatnya kota Manado. Dan yang terakhir, WP 10 meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua atau Irian Jaya dengan pusatnya kota Sorong. Peta persebaran pusat pertumbuhan di Indonesia. Wilayah pembangunan utama A terdiri dari WP atau wilayah pembangunan 1 dan 2. Wilayah pembangunan utama B terdiri dari wilayah pembangunan 3, 4, dan 5. Wilayah pembangunan utama C terdiri dari wilayah pembangunan 6 dan 7. Wilayah pembangunan D terdiri dari wilayah pembangunan 8, 9, dan 10. Ketiga, pusat pertumbuhan berskala regional terdiri dari yang A, pusat pertumbuhan Jabodetabek, yaitu wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang B, pusat pertumbuhan Bandung Raya, yaitu berada di sekitar wilayah Bandung. Yang C, pusat pertumbuhan Gerbang Kertosusilo, meliputi wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Yang D, pusat pertumbuhan Kedung Sepur, berupa wilayah Kendal, Demak, Unggaran, Semarang, dan Purwodadi. Pengaruh pusat pertumbuhan. 1. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap pemusatan dan persebaran sumber daya, meliputi yang A, pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang B, daerah untuk mengoptimalkan eksploitasi sumber daya alam. Yang C, mengordinasikan sumber daya yang tersebar. Yang D, inti pengembangan sumber daya yang ada di daerah sekitarnya. Kedua, pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi meliputi yang A, mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah sekitarnya. Yang B, meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Yang C, memunculkan berbagai fasilitas ekonomi seperti pabrik, bank, bursa, dan gudang. Yang D, memunculkan berbagai jenis pekerjaan.
Kedua, pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi meliputi yang A. Mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah sekitarnya. Yang B. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Yang C. Memunculkan berbagai fasilitas ekonomi seperti pabrik, bursa, dan gedung. Yang D. Memunculkan berbagai jenis pekerjaan. Yang ketiga, pengaruh pusat pertumbuhan terhadap sosial budaya masyarakat. Yang A. Menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi berbagai budaya dalam masyarakat. Yang B. Menyebabkan pergeseran nilai masyarakat dari paguyuban menjadi patembayan. Yang C. Menyebabkan pertumbuhan penduduk meningkat secara pesat. Demikianlah pertemuan kita hari ini tentang pusat pertumbuhan di Indonesia. Sampai berjumpa pada materi pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.